Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dibagikan oleh seseorang yang bernama Binsar. Kejadian ini berlangsung saat ia menjaga sebuah warung sembako seorang diri pada malam hari. Di tengah suasana sunyi dan sepi, Binsar mengalami peristiwa aneh yang sulit dijelaskan dengan nalar. Malam itu, warung yang biasanya tenang mendadak terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang ikut menemaninya di dalam gelap. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis dari Binsar. Tahun 2017 menjadi salah satu titik balik yang tak terlupakan dalam hidupku. Perkenalkan, namaku Binsar. Saat itu aku tinggal di Medan dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Lingkungan tempatku tumbuh penuh dengan perjuangan. Sebuah cerminan kerasnya hidup di masyarakat dengan ekonomi pas-pasan. Di sekitaranku, aku menyaksikan banyak teman-teman seusia memilih meninggalkan bangku sekolah. Keputusan itu bukan karena keinginan mereka, melainkan karena kebutuhan keluarga yang memaksa mereka membantu mencari nafkah. Pelan tapi pasti, satu persatu dari mereka mulai berhenti sekolah, meninggalkan suasana kelas yang makin sepi. Melihat hal ini, aku tak bisa menahan diriku untuk ikut merenung. Apakah jalan yang mereka pilih itu salah? Atau justru sebaliknya, aku yang bertahan di sekolah ini sedang membuang-buang waktu? Ketika semester 2 berlangsung, pikiran itu semakin kuat menghantuiku, hingga akhirnya kuambil keputusan besar yang bahkan terasa berat untuk kuucapkan. Aku memilih berhenti sekolah. Keputusan ini tak mudah, aku tahu itu. Orang tuaku pasti tidak akan menerimanya begitu saja. Namun, di sisi lain, aku merasa bahwa langkah ini adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Ketika aku menyampaikan niat tersebut kepada mereka, reaksinya benar-benar seperti yang sudah kuperkirakan. Ayah dan ibuku, yang selama ini berjuang mati-matian demi pendidikanku, langsung meledak dalam amarah. "Kenapa kamu mau berhenti sekolah?" seru mereka dengan nada tinggi yang membuat hatiku bergemuruh. Aku mencoba menahan diri, lalu menjawab dengan suara yang aku tekan agar tetap tenang. "Aku ingin kerja, kayak teman-teman yang lain." Meski aku mencoba menyampaikan alasanku dengan tegas, orang tuaku tetap tidak mau menerima keputusan itu. Mereka terus memaksa, mencoba mengingatkanku akan pentingnya pendidikan. "Sekolah itu penting. Kalau kamu berhenti sekarang, nanti kamu bakal menyesal," kata-kata mereka penuh dengan harapan dan ketakutan. Namun, aku yang saat itu merasa sudah memahami segalanya tetap bersikukuh dengan pendirianku. Sekolah juga, ujung-ujungnya aku kerjakan. Jadi, lebih baik aku mulai dari sekarang. Balasku tanpa sedikit pun ragu, berharap argumenku bisa meyakinkan mereka. Namun, debat itu terus berlanjut, hingga akhirnya mereka menyerah. Dengan nada lelah dan kecewa, ayahku berkata, "Terserah kamu, tapi kalau mau kerja, cari kerjaan sendiri dari sekarang." Dengan restu yang setengah hati dari orang tua, aku memulai petualangan baruku. Aku mulai berkeliling kampung, berharap menemukan pekerjaan yang cocok untukku. Namun, kenyataan jauh dari ekspektasiku. Di daerah tempat tinggalku, peluang kerja sangat minim. Apalagi untuk seorang remaja yang bahkan belum punya pengalaman apa-apa. Hari demi hari berlalu, 2 minggu penuh kuhabiskan tanpa hasil. Rasa putus asa perlahan mulai merayap ke dalam diriku. Aku bertanya-tanya,
Apakah keputusanku untuk berhenti sekolah ini adalah sebuah kesalahan besar? Di tengah kebingungan itu, sebuah panggilan telepon dari abangku yang tinggal di Jakarta mengubah suasana. Suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit kesal ketika ia tahu bahwa aku memutuskan berhenti sekolah. "Kenapa kamu berhenti? Sekolah itu penting." Nada bicaranya membuatku merasa kecil, tapi aku mencoba bertahan dengan keyakinanku. "Aku gak mau sekolah lagi, Bang. Aku lebih baik kerja," jawabku dengan tegas, meski di balik kata-kataku tersimpan rasa cemas yang tak kuakui. Perdebatan kami berlangsung cukup lama, namun aku tahu, di lubuk hatinya, abangku hanya ingin yang terbaik untukku. Abangku akhirnya luluh setelah mendengar tekadku yang tak tergoyahkan. Dengan nada yang lebih tenang, ia berkata, "Kalau kamu benar-benar niat kerja, nanti abang carikan pekerjaan untukmu. Tunggu kabar dari abang ya." Meski kata-katanya sederhana, kalimat itu menjadi titik terang di tengah keraguan yang selama ini menghantuiku. 2 hari kemudian, abangku menelepon lagi, kali ini membawa kabar yang mengejutkan, sekaligus menggembirakan. "Abang sudah dapat pekerjaan untukmu. Abang juga akan mengirim ongkos agar kamu bisa ke Jakarta," katanya tanpa basa-basi. Hatiku campur aduk antara rasa senang, gugup, dan sedikit takut. Ini adalah kesempatan besar. Aku sadar meninggalkan kampung halaman berarti melangkah ke dunia baru, yang jauh dari kenyamanan yang selama ini aku rasakan. Setelah memastikan bahwa abangku benar-benar akan mengirim ongkos, aku merasa perlu berbicara dengan ibu. Aku menemuinya di dapur, tempat beliau biasanya menghabiskan waktu mengolah makanan sederhana untuk keluarga. Dengan suara pelan, aku bertanya, "Bolehkah aku ke Jakarta, Bu?" Abang bilang mau membantu mencarikan pekerjaan di sana. Ibu terdiam sejenak. Pandangannya menerawang seolah menimbang keputusan ini dengan hati-hati. Setelah beberapa detik, beliau akhirnya berkata dengan nada lelah, "Kalau kamu memang yakin mau kerja, ya sudah. Daripada kamu di sini hanya membuat pusing, pergi saja. Tapi, kamu harus benar-benar niat. Jangan setengah-setengah." Kata-kata beliau terasa seperti beban yang bertambah di pundakku, namun juga menjadi semacam restu yang selama ini aku cari. Dengan izin dari ibu, aku mulai mempersiapkan diri. Aku menunggu kabar dari abang dengan sabar, dan tepat di hari ketiga, transfer ongkos itu akhirnya tiba. Hari itu juga aku pamit kepada ibu. Meski beliau sudah mengizinkan, aku bisa melihat gurat kekhawatiran di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Sebelum aku pergi, beliau memberikan pesan yang menggema di hatiku. "Jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa kabari ibu kalau ada apa-apa." Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan beliau meski dalam hati masih bergejolak dengan rasa takut dan antusiasme. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini adalah kali pertama aku keluar dari kampung halaman, meninggalkan semua yang aku kenal selama bertahun-tahun. Suara bising kendaraan di terminal, deru mesin bis, dan keramaian orang-orang membuatku merasa kecil di tengah hiruk-pikuk kota besar. Sepanjang perjalanan, aku terus membayangkan seperti apa hidup baru yang akan aku jalani di sana. Sesampainya di terminal Jakarta, aku langsung menghubungi abang seperti yang ia minta. "Aku sudah sampai, Bang," kataku dengan nada yang berusaha terdengar tenang, meski sebenarnya aku sangat gugup. Tak lama kemudian, abangku datang menjemput. Wajahnya terlihat lelah, tetapi masih memancarkan ketegasan yang khas. Ia menggenggam bahuku seolah memastikan bahwa aku baik-baik saja sebelum membawa aku ke mobilnya. Perjalanan ke rumah abang penuh dengan keheningan.
aku sibuk memperhatikan pemandangan Jakarta dari jendela. Sebuah kota yang terasa begitu asing, namun penuh dengan peluang. Ketika akhirnya tiba di rumah Abang, perasaan lega sedikit meluruhkan kegugupanku. Rumah abangku tidak terlalu besar, tetapi terasa hangat karena ia tinggal bersama keluarganya. Ruang tamu yang sederhana, dengan sofa yang sedikit usang namun bersih, menyambutku saat pertama kali masuk. Kehangatan rumah itu membuat rasa canggungku sedikit memudar. Setelah berbincang sebentar, aku akhirnya memberanikan diri bertanya tentang pekerjaan yang sudah dijanjikan. "Jadi, aku akan kerja di mana, Bang?" tanyaku penuh rasa ingin tahu. Abangku menjawab dengan santai, "Ada warung baru di daerah Pamulang. Kamu akan menjaga warung itu." Mendengar jawabannya, aku merasa lega sekaligus cemas. Bayangan tentang warung di Jakarta yang pasti jauh berbeda dari warung-warung kecil di kampungku membuat pikiranku dipenuhi berbagai skenario. Namun, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah peluang yang harus kuambil. Sebelum mulai bekerja di warung tersebut, abangku memintaku membantu di rumahnya terlebih dahulu selama seminggu. Katanya, ini akan menjadi semacam persiapan sebelum aku benar-benar mandiri di tempat kerja. Selama masa itu, aku belajar banyak hal baru. Dari cara melayani pelanggan dengan ramah, hingga bagaimana mengatur stok barang dengan rapi, setiap hari menjadi pelajaran yang berharga. Abangku dan istrinya sabar membimbingku, bahkan ketika aku sering melakukan kesalahan kecil. Dengan perlahan, rasa percaya diriku mulai tumbuh dan aku merasa sedikit lebih siap untuk pekerjaan yang menantiku. Seminggu kemudian, aku dipindahkan ke warung di daerah Pamulang. Warung itu tidak terlalu besar, hanya 2 ruko kecil yang digabung menjadi satu. Lokasinya terbilang terpencil, berada di kawasan yang masih sepi. Di dekat warung masih ada kebun milik warga dan kebun bambu yang rimbun. Rumah-rumah di sekitar pun berjauhan, menciptakan suasana sunyi yang hampir mencekam, terutama di malam hari. Saat pertama kali melihatnya, aku berkata dalam hati, lumayan, tidak terlalu berat menjaga warung seperti ini. Suasana yang tenang memberi kesan bahwa pekerjaan ini akan lebih mudah daripada yang aku bayangkan. Rutinitasku di warung mulai berjalan. Setiap pagi, aku membuka warung tepat jam 5, menyusun barang dagangan, melayani pelanggan yang datang, dan memastikan stok tetap tertata rapi. Awalnya, semuanya terasa normal, meskipun ada perasaan aneh yang muncul dari kesunyian di sekitar. Suasana sepi itu seolah menyelimuti tempat ini dengan aura yang tidak biasa. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya karena aku belum terbiasa, pikirku sambil meyakinkan diri bahwa ini hanyalah efek dari lingkungan baru yang belum ku kenal sepenuhnya. Sampai akhirnya, suatu malam, hal ganjil mulai terjadi. Waktu itu sekitar pukul 11 malam, aku baru saja selesai menutup warung dan berbaring di kasur kecil di ruangan belakang. Kelelahan seharian bekerja membuatku berharap bisa segera terlelap. Namun saat aku mencoba memejamkan mata, telingaku menangkap suara samar-samar yang terdengar seperti tangisan seorang perempuan. Awalnya, suara itu terdengar jauh, hampir seperti bayangan. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya suara warga yang sedang berbicara keras atau anak kecil yang menangis. Namun, suara itu perlahan semakin jelas, seolah mendekat dari kejauhan menuju pintu warung. Tangisan itu terdengar pilu, menyayat, membuat bulu kudukku berdiri.
Aku duduk di kasur, rasa takut bercampur penasaran mulai menguasai. Setelah memastikan bahwa suara itu bukan ilusi, aku memberanikan diri bangun dan berjalan pelan menuju rolling door. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku membuka rolling door itu sedikit, hanya cukup untuk mengintip keluar. Malam terasa sunyi, udara dingin menusuk kulitku. Namun, tidak ada siapapun di luar. Suara tangisan itu pun mendadak hilang begitu saja, lenyap seolah tidak pernah ada. Aku melongok ke kiri dan kanan, memperhatikan jalan kecil yang menghubungkan warung dengan rumah-rumah di sekitar. Semua tampak normal, hanya kesunyian yang mengelilingiku. Setelah memastikan semuanya aman, aku menarik napas panjang, menutup rolling door, dan kembali ke tempat tidur. Tetapi, entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang membuatku merasa diawasi. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang menerobos jendela tidak cukup untuk mengusir bayang-bayang dari kejadian semalam. Aku mencoba mengabaikan pikiran-pikiran aneh yang terus berputar di kepalaku dan berusaha fokus pada rutinitas harian. Aku membuka warung seperti biasa, menata barang-barang, dan melayani pelanggan yang datang. Namun, ketika siang menjelang, sebuah kejadian lain membuat pikiranku kembali terusik. Seorang perempuan datang ke warung. Wajahnya pucat, hampir seperti tidak ada darah yang mengalir di bawah kulitnya. Rambutnya tergerai panjang, sedikit kusut, dan ia berjalan dengan langkah pelan, seolah sedang membawa beban berat. Yang paling aneh adalah caranya berbicara. Ia terus menunduk, bahkan tidak berani menatapku ketika memesan barang. "Sabun," katanya singkat dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku mengambilkan sabun yang dimintanya dan menyerahkannya tanpa banyak tanya. Selama beberapa detik, aku mencoba memperhatikan wajahnya, mencari tahu apakah aku pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tampak asing. Bukan orang yang sering kulihat di sekitar sini. Setelah membayar, dia segera pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan warung dalam keheningan. Aku berdiri di tempat, memandangi arah kepergiannya, sambil mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Wajah perempuan itu terus terbayang di benakku. Ada sesuatu yang tidak biasa darinya, tetapi aku tidak tahu pasti apa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang sakit atau ada masalah. Namun, jauh di dalam hati, firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu pun berlalu begitu saja. Namun, bayangan perempuan pucat yang datang ke warung terus menghantui pikiranku. Aku mencoba mengabaikannya, berulang kali meyakinkan diri bahwa dia hanya pelanggan biasa yang kebetulan sedang tidak sehat. Namun, semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas sosoknya membayangi pikiranku. Senyapnya suasana warung di malam hari membuat setiap ingatan tentang perempuan itu terasa hidup kembali. Dan ketika malam berikutnya tiba, kejadian ganjil lain kembali terjadi, seolah mengusikku dengan cara yang lebih nyata. Seperti biasa, aku menutup warung sekitar pukul 10 malam. Aku memastikan semua barang tersimpan dengan rapi. Rolling door terkunci rapat, dan lampu luar sudah dimatikan. Setelah semua aman, aku masuk ke ruangan kecil di belakang warung, tempat aku tidur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor yang melintas. Tidak ada anjing yang menggonggong di kejauhan,
Bahkan angin yang biasanya terdengar menggerakkan dedaunan pun terasa absen. Kesunyian yang tak wajar ini membuatku gelisah. Namun, aku mencoba menenangkan diri, berusaha memadamkan rasa cemas yang tiba-tiba menyeruak. Mungkin ini cuma perasaan aku saja. Gumamku pelan sambil memaksakan diri untuk berbaring. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun, belum lama setelah aku memejamkan mata, sebuah mimpi aneh menghampiri. Dalam mimpi itu, aku melihat perempuan yang sama, pelanggan yang kemarin datang ke warung dengan wajah pucat. Dia berdiri di sebuah ruangan yang redup, mengenakan dress hijau pudar, seperti daster yang lusuh. Rambutnya sebahu, sedikit berantakan, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Dia tampak sedang berdebat dengan seorang laki-laki. Meski suara mereka terdengar samar, dari gerakan tubuh dan ekspresi wajah mereka, aku bisa merasakan emosi yang intens. Perempuan itu menangis dengan isak yang tertahan, sementara laki-laki itu terlihat marah, berbicara dengan nada kasar, seolah tak peduli dengan perasaan perempuan tersebut. Aku tidak bisa memahami apa yang mereka ributkan, namun suasana mimpi itu begitu mencekam. Perempuan itu akhirnya berbalik badan, pergi ke sebuah kamar kecil dengan langkah yang berat. Di tangannya, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku meremang, seutas tali. Aku ingin berteriak, ingin menghentikannya, tetapi tubuhku terasa kaku, seperti terbelenggu dalam mimpi itu. Dalam diam, perempuan itu menaiki kursi tua, mengaitkan tali ke langit-langit, dan tanpa ragu, dia gandir. Pemandangan itu begitu nyata, begitu detail, hingga aku tersentak bangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahi dan punggungku, sementara jantungku berdetak kencang, hampir seperti ingin melompat keluar dari dadaku. Apa itu tadi? Pikirku, berusaha mengatur napas yang memburu. Aku duduk di kasur, memegang kepala yang terasa berat, mencoba memahami mimpi yang baru saja kualami. Detailnya terlalu jelas, terlalu nyata untuk sebuah mimpi biasa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi buruk, akibat kelelahan atau pengaruh dari kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini mengganggu pikiranku. Hari berikutnya, rutinitas di warung berjalan seperti biasa. Aku membuka warung pukul 6 pagi, melayani pelanggan yang datang silih berganti dengan kesibukan yang nyaris tanpa jeda. Namun, di tengah aktivitas itu, pikiranku terus dipenuhi oleh bayangan perempuan yang hadir dalam mimpiku beberapa malam sebelumnya. Aku tak bisa mengusir rasa ingin tahu yang kian menguat. Siapa dia? Kenapa dia muncul di mimpiku? Aku berharap dia kembali datang ke warung seperti hari sebelumnya. Aku ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja, atau setidaknya bertanya apakah aku pernah mengenalnya. Namun, sepanjang hari itu, dia tidak muncul. Aku mencoba mengabaikan rasa kecewa dan terus fokus bekerja, meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kebetulan. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku terus menunggu, berharap dia akan datang, tapi sosoknya tetap tidak terlihat. Masuk ke hari ketiga, perasaan aneh mulai muncul. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat pikiranku tidak tenang. Aku merasa seperti sedang menunggu jawaban dari sebuah pertanyaan besar yang tidak pernah terucap. Namun, saat malam tiba dan aku kembali ke kamar setelah menutup warung, suasana terasa berbeda. Begitu aku membuka pintu, hawa dingin menyergap tubuhku.
Udara di dalam ruangan terasa menusuk hingga ke tulang, jauh lebih dingin dari biasanya. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, mencoba memahami apakah itu hanya perasaanku saja atau memang ada yang berubah. Tapi, semakin lama aku berdiri di sana, semakin jelas rasa dingin itu merayap ke kulitku, membuat punggungku meremang. Aku berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu dan melangkah masuk. Duduk di kasur, aku membuka ponsel, berharap bisa mengalihkan pikiranku dengan berselancar di media sosial. Namun, mataku tiba-tiba tertuju ke sudut ruangan, tepat di atas gantungan baju yang biasanya hanya kugunakan untuk menyimpan jaket dan handuk. Di sana, aku melihatnya, sosok perempuan dari mimpiku. Ia tergantung dengan tali tambang kecil yang melingkari lehernya. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi tubuhnya terlihat kaku, menggantung tanpa gerakan sedikit pun. Suasana sunyi mendadak menjadi mencekam. Jantungku terasa berhenti berdetak, sementara lututku lemas seketika. Aku bahkan tidak mampu mengeluarkan suara, hanya bisa menatap sosok itu dengan campuran rasa takut dan tak percaya. Aku melangkah mundur perlahan, berharap bisa keluar dari kamar tanpa menarik perhatian sosok itu, jika memang ia memperhatikanku. Begitu berhasil mencapai pintu, aku berlari keluar secepat mungkin. Jantungku berdegup kencang, dan napasku memburu saat aku berdiri di luar warung, mencoba mencari siapapun yang bisa diajak bicara. Kebetulan, seorang pengendara motor melintas di depan warung. Tanpa pikir panjang, aku menghentikannya, berharap ia mau mendengar dan membantuku. Dengan nada tergagap, aku menceritakan apa yang baru saja kulihat di dalam kamar. Wajah pengendara itu berubah bingung, tetapi ia menuruti permintaanku untuk masuk ke dalam dan memastikan apa yang kuceritakan. Namun, saat kami masuk kembali ke kamar, sosok itu sudah tidak ada. Gantungan baju itu kembali kosong, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku hanya berdiri terpaku, berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pengendara motor itu menatapku dengan ekspresi ragu, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Bang, mungkin abang kecapean. Coba istirahat aja, jangan terlalu banyak mikir." Meski aku mengangguk pelan, hatiku masih diliputi rasa cemas. Apa yang sebenarnya baru saja kulihat? Dan kenapa sosok perempuan itu terus mengusikku? Setelah pengendara motor itu pergi, aku tidak punya keberanian untuk masuk ke kamar lagi. Perasaan takut bercampur bingung masih melingkupi pikiranku. Aku memutuskan duduk di depan warung, berharap udara malam yang dingin bisa sedikit menenangkan, meski kenyataannya hanya membuat tubuhku semakin menggigil. Aku terus menatap layar ponsel, berulang kali mencoba menelepon abangku. Jari-jariku gemetar setiap kali menekan tombol panggil, berharap dia segera mengangkat telepon. Akhirnya, sekitar sejam kemudian, abangku tiba. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat sedikit khawatir saat melihatku duduk di depan warung dengan ekspresi panik. "Apa yang terjadi, Dek?" tanyanya sambil memegang pundakku, mencoba menenangkan. Namun, ketakutanku terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan semua yang terjadi. Keteguhan dalam nada suaraku membuat abangku terdiam sejenak. Dia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Malam itu dia memutuskan untuk menemaniku di warung. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat sedikit khawatir saat melihatku duduk di depan warung dengan ekspresi panik. "Apa yang terjadi, Dek?"
Tanyanya sambil memegang pundakku, mencoba menenangkan. Namun, ketakutanku terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dengan suara gemetar, aku menjelaskan semua yang terjadi. Keteguhan dalam nada suaraku membuat abangku terdiam sejenak. Dia menghela napas, lalu mengangguk pelan. Malam itu dia memutuskan untuk menemaniku di warung. Abangku mencoba menenangkanku dengan mengatakan bahwa apa yang kulihat mungkin hanya pikiran yang terbawa lelah. Namun, aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan halusinasi atau sekadar imajinasi yang muncul karena kecapean. Sosok perempuan itu terlalu nyata, terlalu jelas. Aku hanya terdiam, tidak ingin berdebat lebih jauh, meski rasa takut itu masih menghantui. Keesokan paginya, abangku pergi ke rumah ketua RT. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Aku menunggu dengan cemas, terus bertanya-tanya dalam hati apakah yang kualami hanyalah kebetulan, atau memang ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding warung itu. Saat abangku kembali, raut wajahnya terlihat serius, seperti menyimpan kabar buruk yang enggan dia sampaikan. Kemudian, abangku berkata sambil duduk di sampingku, suaranya berat. Sebelum ini jadi ruko, tempat ini dulu kontrakan. Dan menurut cerita warga, pernah ada perempuan muda yang gandir di kamar itu. Kata-katanya menghantamku seperti gelombang besar. Aku merasa seperti kehilangan pijakan. Ingatan tentang sosok perempuan yang tergantung di sudut kamar kembali memenuhi pikiranku, begitu jelas hingga membuatku menggigil. Aku langsung meminta untuk dipindahkan dari tempat itu. Tidak peduli apapun alasannya, aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Aku tahu apa yang kulihat, dan mendengar cerita itu hanya memperkuat firasat burukku. Abangku, meski awalnya ragu, akhirnya setuju. Dia memindahkanku kembali ke rumahnya. Warung itu kemudian dijaga oleh 2 orang baru, dan aku tidak pernah mendengar ada kejadian aneh lagi dari mereka. Setelah kembali ke rumah abangku, hidupku mulai perlahan kembali normal. Aku membantu dia mengelola usaha kecilnya, dan mencoba melupakan semua kejadian aneh yang pernah kualami di warung itu. Namun, meski rutinitasku tampak biasa, pikiranku masih sering kembali ke malam-malam mencekam itu. Aku sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Apa yang membuatnya begitu putus asa hingga memilih jalan seperti itu? Dan kenapa dia muncul di hadapanku? Aku tidak pernah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Abangku tidak banyak bicara tentang kejadian itu setelah aku pindah dari warung. Seolah ingin menjaga agar cerita itu tidak berkembang lebih jauh, dia hanya memastikan bahwa sekarang warung itu dijaga oleh 2 orang, agar tidak ada lagi yang merasa sendirian seperti aku waktu itu. Orang-orang baru yang bekerja di sana tidak pernah melaporkan adanya hal-hal aneh. Segalanya berjalan seperti biasa, dan perlahan cerita tentang perempuan yang gantung diri di kamar itu menghilang dari ingatan warga sekitar. Kehidupan di warung itu kembali normal, seperti tidak pernah ada sesuatu yang ganjil sebelumnya. Namun, buatku, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Kejadian tersebut mengubah cara pandangku terhadap hidup. Aku mulai menyadari bahwa setiap orang membawa beban yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Sama seperti perempuan itu, yang sepertinya memikul rasa sakitnya sendirian sampai akhirnya memilih jalan tragis untuk mengakhirinya. Aku sering berpikir, mungkin kehadirannya di warung waktu itu
adalah caranya untuk mencari perhatian. Sebuah upaya terakhir untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pernah bisa dia ungkapkan semasa hidupnya. Hari-hariku di rumah abang diisi dengan rutinitas sederhana. Aku membantu usaha keluarganya, menjaga kehangatan rumah, dan sesekali mencari pengalaman kerja lainnya. Pengalaman di warung itu mengajarkan aku banyak hal. Bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang menghargai hidup dan memberikan perhatian lebih kepada orang-orang di sekitarku. Satu hal yang aku pelajari dari kejadian tersebut adalah pentingnya komunikasi. Kadang, hanya dengan mendengarkan, kita bisa meringankan beban seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam kesunyian mereka. Mungkin, kalau ada seseorang yang benar-benar mendengarkan perempuan itu saat dia masih hidup, dia tidak akan merasa sendirian dan memilih jalan yang begitu tragis. Hingga hari ini, aku masih sering merenungi kejadian itu. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa penasaran yang mendalam. Sosok perempuan itu mungkin hanya bagian kecil dari sebuah cerita yang jauh lebih besar di tempat itu. Namun, dia meninggalkan pelajaran besar yang tidak akan pernah aku lupakan. Hidup penuh misteri, dan terkadang kita dipilih untuk menjadi saksi dari cerita yang tidak bisa diceritakan oleh orang lain. Kehadirannya mengajarkanku untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang sering kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari. Meskipun pengalaman itu terasa menyeramkan, aku juga melihatnya sebagai sebuah pengingat. Pengingat bahwa hidup di perantauan bukan hanya soal mengejar rezeki, tetapi juga soal menghadapi tantangan dan kenyataan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan kembali ke Pamulang atau ke warung itu lagi. Namun, satu hal yang pasti, kejadian tersebut akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan hidupku. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Binsar yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.